Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Terkait sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat 3 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang dengan pengembang PT Pertiwi Lestari, Komisi 2 DPR RI menetapkan status quo terhadap lahan seluas 791 hektar tersebut. Siapapun tidak boleh melakukan aktivitas di atas lahan tersebut. Tim Komisi 2 DPR mendatangi lahan sengketa seluas 791 hektar di Desa Marga Kaya, Marga Mulya, dan Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut terkait aduan masyarakat dan petani di 3 desa tersebut yang meminta kepada pemerintah agar mencabut seluruh izin HGB dan IMB PT Pertiwi Lestari karena perusahaan tersebut sudah sangat menyengsarakan rakyat. Kedatangan tim Komisi 2 di lahan yang menjadi sengketa sempat dihadang oleh puluhan petugas security di gerbang pintu masuk. Anggota Komisi 2 DPR Arteria Dahlan menyayangkan penghadangan yang dilakukan sejumlah security PT Pertiwi Lestari. Tim Komisi 2 mendapati jalan akses rakyat ditutup dengan portal sehingga masyarakat terusir dari daerahnya sendiri. Pengusaha, saya tadi datang sebagai wakil rakyat, tapi yang ada adalah penghadangan. Saya melihat sendiri bagaimana jalan rakyat, jalan negara, tiba-tiba di portal, tetapi ada aparat penegak hukum diam saja. Kami akan cek semua, ya, kami akan cek pengusaha-pengusahanya juga, bagaimana mereka berani-beraninya, atau kok berani, atau begitu beraninya terhadap rakyat. Perlu kita ketahui bersama, kesepakatan Komisi 2 dengan pemerintah, apabila ada sengketa rakyat dengan pengusaha, rakyat dengan penguasa, rakyat dengan BUMN, yang didahulukan bukan jalur hukum, tapi musyawarah mufakat. Apalagi ini hukumnya juga tidak jelas. Ketua Tim Kunjungan Komisi 2 DPR Sareh Wiono mengatakan hasil pembahasan memutuskan penanganan di lahan sengketa PT Pertiwi Lestari dalam status quo, di mana semua pihak tidak melakukan aktivitas di lahan tersebut. Selanjutnya Komisi 2 DPR akan menindaklanjuti masalah ini dengan memanggil semua pihak terkait. Maupun bersama pemerintah, yaitu dari Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, dari Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Perhutani, dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati, bahwa mengendakin bahwa adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertiwi Lestari, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan PT Lestari terhadap pemagaran itu dan tanah-tanah yang bukan haknya harus di status quo kan. Dari Karawang, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyoroti kurangnya jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung saat ini karena beberapa hakim yang sudah memasuki masa pensiun. Komisi 3 DPR melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertempat di Ruang Kusuma Atmaja Gedung Tower lantai 14 Mahkamah Agung Jakarta baru-baru ini. Dalam rapat konsultasi dibahas sejumlah isu, di antaranya tentang pelaksanaan tugas yudisial Mahkamah Agung, penanganan perkara, tunggakan perkara, dan kondisi peradilan secara umum, terutama soal kekurangan jumlah hakim. Selain itu, Komisi 3 juga menyoroti lemahnya komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk itu, Komisi 3 akan menjembatani Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial agar komunikasi berjalan dengan baik. Ditemui usai rapat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan mengatakan Mahkamah Agung mengeluhkan komunikasi dengan Komisi Yudisial kurang harmonis. Untuk itu, Komisi 3 akan memfasilitasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial supaya komunikasi terjalin dengan baik. Hal ini penting agar penegakan hukum di Indonesia akan berjalan lebih baik ke depan. Jabatan di hakim ad hoc yang dianggap kurang, terutama hakim PHI yang dianggap kurang, harusnya ada 8, sekarang hanya 3. Depan kita juga harus membantu Mahkamah Agung memfasilitasi soal bagaimana supaya komunikasi MA dengan KY baik. Tadi sudah dikeluhkan juga oleh Ketua Mahkamah. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan Komisi 3 meminta penjelasan mengenai jumlah hakim agung yang akan pensiun, juga mengenai kurangnya hakim ad hoc. Utamanya tentang penanganan perkara, tunggakan perkara, ya, dan kemudian juga yang kedua tentang
kondisi peradilan secara umum ya, termasuk tentang kekurangan jumlah hakim ya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja legislasi dan fungsi pengawasan kepada pemerintah melalui pembuatan regulasi yang tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat semakin meningkat. Ditemui usai memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang dihadiri oleh perwakilan DPRD seluruh Provinsi Indonesia di Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Adis Kadir mengatakan, wakil rakyat saat ini harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik dan independen karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Adis Kadir menegaskan kedisiplinan dan keterbukaan kinerja para wakil rakyat perlu dikedepankan. Untuk itu, Mahkamah Kehormatan Dewan bersama para akademisi akan membuat sebuah regulasi yang jelas untuk mengukur pencapaian hasil kinerja Dewan, serta akan memberikan teguran yang tegas kepada para wakil rakyat yang kurang disiplin. Anggota DPR ini harus diperbaiki. Demikian juga terhadap bagaimana pengawasan terhadap anggota-anggota DPR-nya. Oleh karena itu seminar hari ini MKD agar supaya nanti kita menemukan satu formula yang pas untuk mengawasi anggota-anggota DPR. Kita bicara DPR dulu ya di tingkat pusat, mengawasi anggota-anggota DPR ini agar supaya mereka tidak mengulangi hal-hal yang bersifat negatif, khususnya misalnya kejahatan-kejahatan ekstraordinari itu, korupsi, narkoba, teroris, dan lain-lain. Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Suding mengatakan, kinerja anggota DPR maupun DPRD sebenarnya mendapatkan perhatian yang serius dari publik. Karena dipilih langsung oleh rakyat, maka yang menjadi pengawas langsung adalah rakyat. Kepada anggota DPR dan DPRD, Suding berharap tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, lebih mengutamakan kepentingan rakyat, agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat yang dipilihnya. Ya, saya kira yang pertama kita mendorong semua fraksi yang ada di DPR ya dalam rangka untuk mendisiplinkan semua anggotanya, laksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota dewan ya secara baik ya. Lalu kemudian jauhkan dari perilaku-perilaku ya, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan sebagai anggota dewan, maka Anda akan terhindar dari berbagai macam persoalan. Terima kasih, Pak. Hilman dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.